Saya akan mengucapkan terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu yang selama ini sudah berkelanjutan pada Panasonic Life Solutions Group. And thank you very much for your attendance to this webinar today. It's my pleasure to see you again. Dan terima kasih atas perkenan Bapak Ibu untuk hadir menyempatkan waktu untuk hadir dalam webinar hari ini. Saya sungguh senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Due to the expansion of COVID-19 pandemic from the middle of June, all of us were struggling with business operations. We also had a lockdown in our Bogor factory for 3 days in June. But except that, we could continue our production without stop until today. Terkait dengan penerapan PPKM dan juga lockdown selama beberapa waktu di bulan Juni, pabrik kami di Cilengsi juga mengalami lockdown selama 3 hari, yang menyebabkan terhambatnya produksi dan juga penyaluran distribusi kepada Bapak Ibu sekalian. Because we are permitted in critical category, by this background and some support from you, we Panasonic are surviving now. Terima kasih banyak. Ya, namun tentunya karena kami dianggap sebagai bisnis yang esensial dan juga tentunya tidak kurang karena adanya dukungan Bapak Ibu sekalian terhadap kami, maka kami berencana untuk memberikan dukungan yang lebih lagi kepada Bapak Ibu dalam bisnis ini. Recently, the number of newly infected people has calmed down. I'm relieved with that a bit. And I really hope the economy restarts to get recovery since now. Sejalan dengan kondisi kasus yang terus menurun, kami mempunyai harapan agar kondisi ekonomi lebih membaik lagi di masa mendatang. But it will take longer that our daily life is perfectly normalized. And also, our lifestyle or business style may keep changed, as talked at our first webinar, which was held last year. Namun tentunya untuk kembali ke kondisi normal seperti awal sebelum pandemi tentunya masih merupakan jalan yang masih panjang. Dan kita bersama-sama berharap bahwa kondisinya juga semakin membaik karena juga seperti yang kita juga sudah pernah adakan webinar ini merupakan webinar kedua kelanjutan dari webinar tahun lalu. It's highly appreciated if we can study together with you in order to catch up the change of business environment. So we try to provide to you about useful information, good content seminar, and so on. Please give us your advice or feedback anytime. Namun tentunya kami berharap agar kita bisa saling bekerja sama untuk menemukan cara-cara yang lebih baik untuk menjalankan bisnis, kelangsungan bisnis bagi semua pihak. Dan oleh sebab itu, kami berharap dengan adanya serial webinar seperti ini, kami dapat memberikan insight yang useful untuk keberlangsungan bisnis Bapak Ibu sekalian. Today, we are getting kind support from Mr. Tony Sartono and Mr. Arif Hardoksmo to conduct talk session. With showing my gratitude to both gentlemen, I'm closing this opening speech. Thank you for your attention. Dan pagi hari ini kita sudah mendapatkan support full dari Bapak Tony Sartono dan juga dari Bapak Arif Hartokusumo. Dan oleh sebab itu kami ingin menutup pidato ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tony Sartono dan juga Bapak Arif Hartokusumo. Terima kasih. Thank you Oguchi-san for your speech. Terima kasih banyak Oguchi-san atas pidato pembukaannya. Baik, tanpa menunda, kita akan memasuki acara inti dan akan memperkenalkan dan mengundang narasumber, panelis, dan juga moderator kita untuk siang hari ini. Yang pertama adalah Bapak Tony Sartono, selaku komisaris Kawan Lama Group dan juga penulis buku No Sales, No Business. Selamat pagi, Pak Tony. Selamat pagi, Mbak Regina. Iya, sehat ya, Pak? Puji Tuhan. Baik, yang kedua kita punya Bapak Arif Hartokusumo sebagai Presiden Director PT Ikezaki Tekindo Tama. Selamat pagi Pak Arif, sehat-sehat Pak.
Selamat pagi, mohon di-unmute ya Pak Arief. Lalu saya juga ingin memperkenalkan dan mengundang Vice President PT Panasonic Global Life Solutions Indonesia, Pak Heru Santoso. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi, salam dari Medan. Ini ada karyanya sahabat saya Pak Tony Sartono dan sahabat karyanya Pak Arief Hartokusumo. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Iya, terima kasih Pak Heru. Dan yang terakhir tentunya moderator kita. Wajahnya pasti sudah tidak asing lagi nih buat Bapak Ibu. Bapak Widya Stamanugraha atau yang biasanya kita akrab, kita panggil Pak Tommy. Silahkan Pak Tommy. Selamat pagi Regina, selamat pagi Pak Heru, Pak Tony, Pak Arief. Salam sehat selalu Pak dari Jakarta. Sehat-sehat. Selanjutnya, acara akan saya serahkan kepada Pak Tommy selaku moderator dalam diskusi siang hari ini. Pak Tommy, tempat dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Regina. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat. Semoga semua dalam keadaan baik pagi hari ini, hari Sabtu 25 September 2021. Sungguh suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi kami untuk bisa menyelenggarakan webinar dan bedah buku yang berjudul No Sales, No Business. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan penulis buku tersebut, yaitu Pak Tony Sartono. Kemudian ada dua panelis, yaitu Pak Heru Santoso dan Pak Arief Hartokusumo. Sebelum kita mulai berbincang-bincang, ya, saya akan memperkenalkan dulu siapa sebetulnya beliau-beliau ini yang ada di layar ini ya. Ada 3 orang yang sangat beken ceritanya. Ini perlu saya perkenalkan. Yang pertama mengenai Pak Tony Sartono. Jadi beliau ini adalah sales engineer sejati. Ya, memulai karir di Kawan Lama Sejahtera sejak masih berlokasi di Glodok, turut membesarkan Kawan Lama, melahirkan Ace Hardware, Informa, Chatime, ya, yang suka minum Chatime, ini yang melahirkan Pak Tony ini. Kemudian mainan anak-anak itu Toys Kingdom, dan beberapa unit usaha Kawan Lama Sejahtera. Hingga saat ini Kawan Lama Group memiliki lebih dari 200 outlet dan 45.000 karyawan. Jadi luar biasa ini ya. Pengalaman beliau cukup banyak di bidang industri penjualan ya, khususnya di bidang manufaktur, lebih dari 30 tahun. Jadi memang tidak diragukan beliau ini sales engineer sejati. Saat ini beliau menjabat sebagai komisaris PT Kawan Lama Sejahtera, dan profesi beliau lainnya adalah sebagai praktisi bisnis industrial, pelatih konsultatif selling, dan motivator. Selain itu, beliau adalah juga sebagai anggota kehormatan OPEC. Nah, OPEC di sini bukan organisasi pengekspor minyak ya, tetapi orang Pekalongan. Ya, jadi beliau ini asli Pekalongan, lahir dan besar di Pekalongan, menimba ilmu di Politeknik ATMI kalau saya tidak salah. Politeknik ATMI Solo, jurusan Mechanical Engineering. Ya. Kemudian beberapa penghargaan juga diterima beliau selama berkarir. Ini sangat membanggakan lah. Ya. Jadi beliau ini sudah cukup makan asam garam di dunia industri manufaktur, khususnya penjualan. Kemudian yang kedua, saya perkenalkan Pak Heru Santoso. Beliau memulai karir di Panasonic tahun 1987, lebih dari 33 tahun sudah bergabung dengan Panasonic. Pertama bergabung di Departemen IT, dan di usia 33 tahun sudah menjadi direktur di Panasonic Global Group. Salah satu direktur termuda sepanjang sejarah Panasonic Global Group berdiri. Jadi memang luar biasa beliau ini ya. Saat ini beliau menjabat sebagai Vice President Panasonic Global Life Solutions Indonesia, yang membawakan sales company dan juga pabrik yang berada di Bogor dan Pasuruan. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai committee member dari TÜV Rheinland, yaitu public surveyor company yang berasal dari Jerman.
lahir dan besar di Medan, dan kebetulan beliau hari ini ada di Medan, berada di Museum Chongyonghian. Ini latar belakangnya Museum Chongyonghian. Ya. Lahir dan besar di Medan, mengenyam pendidikan di Jepang, berlatar belakang ke keluarga Jepang. Jadi ayah beliau ini orang Jepang, ibunya orang Medan, sehingga sangat fasih berbahasa Jepang. Jadi ini memang beliau ini setengah orang Jepang mestinya. Kemudian karena ayah beliau ini adalah tentara Jepang, maka pendidikan kedisiplinan sangat tinggi dan itu diterapkan sampai dengan sekarang, sehingga menjadi contoh yang sangat baik untuk kita menjadi disiplin dan tepat waktu. Kemudian pembicara ketiga kita adalah Pak Arif Hartokusumo. Beliau adalah founder dan presiden direktur PT Ikezaki Tekindo Tama. Ya, ini manufacturing untuk produk aerosol dan non aerosol chemical. Jadi beliau ini membangun dari nol, 20 tahun lebih membangun industri manufaktur aerosol dan non aerosol, sehingga beliau ini mampu membuat cairan pembersih untuk membersihkan mesin sekali semprot langsung bersih, langsung hilang. Bukan mesinnya yang hilang, kotorannya yang hilang. Begitu Pak Arif ya, kurang lebihnya ya Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol Pak. Beliau ini orang Jawa yang mengenyam pendidikan di Jepang, sehingga bahasa Jepangnya berlogat Jawa. Sama dengan saya sebetulnya. Logatnya sama, ya. Cuma bedanya saya tidak bisa bahasa Jepang, Pak Arif bisa bahasa Jepang. Itu saja bedanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, perkenalan tiga panelis pembicara kita pagi hari ini. Sangat menarik, orang-orang yang sangat profesional di bidangnya. Mari kita lanjutkan dengan perbincangan bersama beliau bertiga. Hari ini kita membahas buku No Sales No Business. Ini adalah buku kedua karya Pak Tony Sartono. Ya, Bapak Ibu mungkin sebagian sudah menerima ini bukunya. Ya. Nah itu Pak Heru lebih jelas, karena saya pakai background jadi pecah-pecah. Ya. Nah ini No Sales No Business. Ini buku kedua yang diluncurkan oleh Pak Tony Sartono dalam tempo 1 tahun. Jadi 1 tahun melahirkan 2 buku. Ini cukup produktif untuk usia beliau yang sudah tidak lagi muda. Jadi masih berkeinginan keras untuk melahirkan sesuatu yang memang bisa diberikan kepada penerus, generasi penerus. Ya. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Tony Sartono. Jadi pertama saya berikan pertanyaan dulu Pak Tony. Jadi buku pertama Bapak ini judulnya Sell Without Selling, Pak. Ya, ini diluncurkan kalau saya tidak salah itu bulan Juni 2020 dan cukup sukses, Pak. Buku kedua diluncurkan 2 minggu lalu secara virtual. Konon kabarnya sebelum diluncurkan sudah terpesan 3.000 eksemplar. Jadi ini satu hal yang luar biasa ya. Jadi belum diluncurkan saja sudah 3.000 eksemplar. Bagaimana nanti diluncurkan kan begitu ya. Nah, saya ingin bertanya Pak, apa yang mendasari Bapak menulis buku No Sales No Business? Dan apa perbedaan antara kedua buku tersebut? Buku yang pertama Sell Without Selling, yang sekarang No Sales No Business, bedanya apa? Jadi apa dasarnya Bapak menulis ini? Silakan Pak Tony. Baik, terima kasih Pak Tommy, terima kasih Okuchi-san, terima kasih Pak Heru, Pak Arif yang bersama-sama pagi hari ini, dan teman-teman semua yang luar biasa. Pagi-pagi hari Sabtu, weekend, kita mau belajar bersama, mudah-mudahan kita mendapatkan banyak hal yang diperlukan buat kita semua. Jadi menjawab pertanyaan Pak Tommy tadi, bedanya buku 1 dan kedua, yang 1 itu sebetulnya kita ingin supaya para penjual itu tidak frustasi dalam menjual. Karena selama ini sering dikonotasikan bahwa menjual itu pekerjaan yang tidak mengenakan ya, tidak menyenangkan sehingga orang tidak tertarik menjadi penjual. Tertariknya menjadi pembeli. Ya memang dilahirkan kita semua sudah berbakat membeli bukan menjual. Nah, itu yang buku pertama sebetulnya bagaimana sih kalau menjual itu supaya fun ya, supaya menarik itu apa sih? Dikatakan sebagian dikatakan bahwa kita jangan menjual tapi membantu. Jadi kalau kita ketemu Pak Tommy terus kita mau bantu Pak Tommy, nah itu lebih menarik daripada saya mau jual barang ke Pak Tommy.
udah stres duluan, temu Pak Tommy ini, apa yang harus saya jual nih kan? Stres duluan. Tapi kalau kita mau bantu Pak Tommy, berarti kita kan kayak kawan aja kan? Ya, kita mau bantu Pak Tommy, pasti sesuatu yang menarik. Itu idenya seperti itu kira-kira di dalam bukunya. Tentu saja dikembangkan lebih detail ya, lebih detail dikembangkan. Nah, yang kedua, no sales no business ini menyikapi pada khususnya pandemi. Karena banyak orang mengeluh karena gimana cara berjualan. Padahal kalau nggak berjualan, ya nggak ada bisnis. Kalau nggak ada bisnis, nggak ada uang masuk. Nggak ada uang masuk, dia bilang no money, no you and me. Artinya gini, perusahaan itu akan lenyap dan kita nggak ada di situ berarti. Bukan berarti no you and me ini, wah kita juga hilang dari bumi pertiwi, enggak. Tapi kita tidak ada di perusahaan itu karena perusahaan itu sudah tidak bisa hidup lagi karena no business. Nah, di no sales no business ini kita menggerakkan seluruh stakeholder. Bagaimana yang tidak merasakan bahwa saya bukan orang penjual, nah kita mulai ikutan bagaimana kita bisa membantu pendukung penjualan. Artinya apa? Kalau dalam suatu simposium atau dalam pertemuan meeting perusahaan, ada 100 orang dikumpulkan, ditanyakan, siapa yang bagian menjual? Hanya 10 orang tunjuk jari. Saya Pak, 10 orang. Yang 90 orang, enggak, this is not my business. Saya accounting, saya finance, saya logistik, saya purchasing. Nah, kalau yang 90 orang itu kita gerakkan, bisa mendukung penjualan, wow, itu company bisa luar biasa. Saya pikir itu bisa survive. Artinya, terus bagaimana? Ada yang bertanya, bagaimana saya harus menjual, Pak? Orang saya biasanya ngerjakan pembukuan itu. Maksud saya di sini bukunya bukan menjual langsung, tetapi indirect selling. Artinya apa? Kalau mereka itu di-equip, ya, dipersenjatai dengan apa sih kita bekerja di perusahaan apa misalnya. Kalau kita bekerja di perusahaan, di Gobel Lighting Solution. Apaan tuh? Lampu lah Pak, jualan lampu. That's all gitu. Artinya, ya seperti perusahaan yang lain jualan lampu. Apa bedanya gitu. Tetapi kalau seorang accounting bisa mengatakan, saya kerja di PT Panasonic Gobel Lighting Solution. Wah, kita punya lampu ini variannya luar biasa. Dari lampu yang buat ini sampai bisa nerangi stadion. Wow, padahal perusahaan kami lagi mau bangun stadion nih. Kayaknya boleh nih. Nah, itu sebetulnya yang dituju. Sehingga akhirnya, wah kalau gitu perlu ya. Coba, siapa sih PIC-nya? PIC-nya di perusahaan Anda siapa? Nanti saya kirim salesman saya untuk berjumpa dengan PIC di temannya dia. Artinya apa? Ini opening the door, membuka pintu. Banyak sales yang kesulitan membuka pintu. Karena apa? Sebelumnya sudah ditolak. Saya agak heran memang kadang-kadang sales ini bukan dianggap teman tapi dianggap musuh. Kalau bisa nggak ketemu gitu. Waduh, agak repot juga sih. Ya kan? Jadi kalau kita nawarin sales gitu, makanya waktu saya telepon Pak Heru dulu, dari mana? Dari kawan lama. Oh, saya disambungin terus. Disambungin langsung karena takut kan resepsionisnya. Ini kawan lamanya Pak Heru nih. Padahal dari PT kawan lama. Jadi agak menguntungkan juga sih, ya kan? Begitu ketemu Pak Heru baru saya bisa bicara kan. Itu one step ahead ya. Tapi kalau belum apa-apa udah dihadang di resepsionis dulu. Dari mana? Dari PT kawan lama. Mau apa? Mau menawarin barang. Aduh, Pak Heru lagi sibuk, Pak. Besok aja. Besok telepon lagi sama jawabannya. Ini kapan ketemunya? Nah, itu sebetulnya opening the door melalui kawan-kawan kita. Siapa yang menyangka ya kalau orang accounting kita mungkin kos di satu tempat dan teman-temannya ternyata bekerja di perusahaan-perusahaan yang potensial untuk buyer kita, potensial untuk customer kita. Nah, kalau itu dikembangkan, bayangin ya dari 10 jadi 100, dan itu akan menjadi dampak yang menurut saya pasti luar biasa. Itu isi buku dari No Sales No Business. Tentunya ada beberapa hal yang mungkin lebih menarik lagi kalau kita kupas lagi lebih dalam. Demikian Pak Tommy, kurang lebih demikian. Ya, terima kasih Pak Tony. Jadi menarik ini penjelasan Pak Tony. Jadi kita coba gali lagi. Kebetulan pagi hari ini yang hadir bukan hanya karyawan Panasonic, tapi juga para distributor retail, para dealer retail, ada project distributor, ada kontraktor juga. Jadi rasanya cukup lengkap kalau kita kupas beberapa poin yang ada di dalam buku. Nah, ada tagline yang tercantum di buku Bapak. Tagline itu tidak ada bisnis yang bisa bertahan tanpa
adanya penjualan yang ciamik ya, atau penjualan yang bagus. Kalau kita lihat mungkin Bapak bisa melihat mungkin beberapa perusahaan jualannya biasa-biasa saja, tapi bisa bertahan. Artinya dia mengurangi biaya supaya bisa bertahan, dia mengurangi cost begitu ya, meskipun jualannya tidak tinggi. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Oke, baik. Jadi gini, ada perusahaan yang makin besar pasti cost-nya makin tinggi, dan dia mengharapkan penjualan makin tinggi untuk bisa tidak hanya menutupi cost-nya, tetapi untuk bisa mempunyai profit untuk bermanuver. Artinya untuk mendevelop kelanjutan dari bisnis kita. Karena kan nggak mungkin, Pak, kalau kita hanya mengharapkan naik misalnya 10%, tapi ongkosnya naik 15%. Ya pasti akan defisit dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan. Nah, tentu saja tergantung goal-nya dari perusahaan yang kita pimpin. Ya, kalau perusahaan kita pimpin mau lebih maju lagi, dan seperti kita ketahui kalau Bapak lihat dengan disruption yang banyak dilakukan oleh para pemain-pemain baru, pemain-pemain muda, yang dikatakan disruption di sini adalah sesuatu yang baru mematikan yang lama, Pak. Nah, ini yang berbahaya kan, bukan membiarkan yang lama hidup. Itu inovasi katanya. Kalau inovasi membiarkan yang lama hidup, kita lebih inovasi. Artinya kita memberikan kesempatan yang lama juga hidup. Tapi kalau disrupsi ini, yang lama dimatikan, Pak. Gimana nggak dimatikan ya? Kalau kita belanja lawannya kita nggak tahu, Pak. Ya kan, jam 12 malam ada orang belanja banyak, kita nggak tahu. Melalui apa? Online. Ya kan? Bapak jam 1 pagi tiba-tiba bangun, nggak bisa tidur, dia lihat online, ada barang bagus, bisa place order, Pak. Nah, ini lawan kita seperti ini. Faster, cheaper, better, katanya. Nah, kalau kita nggak faster, cheaper, better, soon or later, ya tadi, Pak, perusahaan itu tetap akan hilang juga, Pak. Cepat atau lambat akan hilang. Kalau tadi Bapak dikatakan kurangin karyawan, kurangin ini, terus bagaimana bisa bertahan, Pak? Ya, terus digerus oleh perusahaan-perusahaan baru yang notabene kita nggak tahu ada di mana. Artinya apa? Dia nggak perlu tempat, ya kan? Dia nggak perlu produknya itu datang dari mana-mana, dan kemudian dia hanya platform, Pak, ya kan? Hanya platform. Nah, ini yang kita jumpai ini perusahaan-perusahaan seperti ini yang lawan kita. Jadi kalau kita nggak bisa berubah, ya seperti Albert Einstein mengatakan, kalau melakukan hal yang sama, jangan berharap mendapatkan hasil yang berbeda. Melakukan hal yang sama pasti hasilnya sama. Nah, sekarang zamannya sudah berbeda. Kalau melakukan hal yang sama, ya kita akan ditinggal. Artinya kita harus berubah. Untuk itulah kenapa semua member dari suatu usaha harus merasa bahwa ini kepentingan bersama. Istilahnya kalau kita naik kapal, pastikan kapal ini bergerak bersama, ya, dan pastikan efisien supaya kita bisa melewati badai yang kita lalui. Kebetulan badai kali ini bukan badai sebulan 2 bulan, ya. Satu tahun setengah belum selesai. Bahkan di Singapura hari ini ada 1.500 kasus. Waduh, yang tenang-tenang aja kemarin sudah bilang pandemi become endemi, sekarang mulai kacau balau juga gitu kan. Nah, tentu saja ini yang perlu kita perhatikan, bahwa kita tetap akan harus maju, Pak. Kalau nggak maju kita akan mundur. Jadi kalau kita melakukan hal yang sama, hasilnya sama, berarti diprediksi tiap tahun kita akan berkurang. Bisa 10%, bisa 20%. Kalau berkurang 20%, dalam 5 tahun bisnis kita akan lenyap. Apakah itu yang kita harapkan? Mestinya enggak, ya. Mestinya kita semua mau maju dan tetap bertumbuh. Karena dengan bertumbuh baru kita bisa survive dalam usaha. Itu Pak Tommy kurang lebih. Terima kasih Pak Tony penjelasannya. Jadi memang menarik ya kalau melihat disruption era sekarang ini, perusahaan-perusahaan besar ini tergeser, tergantikan oleh perusahaan-perusahaan baru yang notabene startup, dijalankan anak-anak muda yang begitu lincahnya membelokkan kanan kiri, begitu ya, sehingga mereka bisa survive. Jadi menarik sekali era disruption ini. Nampaknya kita perlu lebih sering berdiskusi di sama Pak Tony ini ya. Saya bertanya ke Pak Heru Santoso. Ya, Pak Heru, selamat pagi. Sebagai orang yang sangat berpengalaman di dunia manufaktur dan sales ya, Bapak sudah bergabung lebih dari 33 tahun di Panasonic Group, Panasonic Global Group. Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang buku No Sales, No Business
yang ditulis oleh Pak Tony Sartono ini. Sebelumnya sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Tommy. Tommy sama Tony itu kedengarannya mirip-mirip. Supaya tidak salah, kepada Pak Tony Sartono selamat atas peluncuran buku kedua No Sales No Business, yang tentunya pada saat ini kita juga bersyukur karena kondisi pandemi penyebaran dari COVID dari waktu ke waktu sudah sangat menggembirakan. Dan untuk itu dapat saya katakan dengan rasa syukur tersebut, kondisi saat ini kita mengalami kondisi yang sudah ya menenangkan sedikit. Nah, inilah yang akan menimbulkan optimisme dan semangat. Optimisme dan semangat ini didasari rasa syukur tadi. Jadi memang Pak Tony sahabat saya ini luar biasa. Bisa membaca peluang. Bukunya boleh dikatakan ya peluncuran buku No Sales No Business itu ya, tepat waktu ya, tepat waktu. Apalagi saat ini saya sendiri juga sejak Oktober tahun lalu mengunjungi beberapa kota yang pasti selalu ada beberapa kondisi yang menjadi persyaratan pada saat kita ingin bertemu, yaitu ya menolak tatap muka. Jadi pada saat menolak tatap muka dan perubahan gaya bisnis, perubahan gaya hidup, ini diantisipasi oleh buku yang berjudul No Sales No Business. Sangat tepat, dan tentunya pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh distributor, dealer, dan semua pendukung Panasonic Global Life Solution di Indonesia. Dan sekali lagi, buku ini sangat tepat, dan mudah-mudahan kita bisa belajar banyak apa yang perlu kita kerjakan di masa pandemi. Dan yang cukup menarik, kalau di perusahaan Jepang itu dikenal dengan 5S. Tapi yang namanya Pak Tony ini memiliki teori 7S. Nah, ini yang perlu dibaca itu di halaman 198. Jadi silakan baca. Hari ini kita akan mendengarkan intisarinya saja, dimulai dari sapa, selesai dengan senyum. Jadi kalau saya biasanya di kantor di bidang produksi itu sapa, kemudian senyum, itu ada salamnya gitu. Tapi kalau Pak Tony dimulai dari sapa, kemudian senyum, nah disitulah dia bisa menggulkan suatu prospek penjualan itu bisa realisasi prospek. Dan lebih hebat lagi bisa meredam komplain. Nah, ini yang perlu kita dengar. Dengan catatan kondisinya adalah kita harus seperti gelas yang kosong. Sudah berkali-kali saya juga mengomentari bahwa kita memang harus seperti gelas kosong. Jadi sekali lagi Pak Tommy, buku ini sangat tepat waktu karena berada dalam kondisi pandemi yang akan terus berlanjut sebagai perubahan gaya hidup dan perubahan gaya bisnis. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru, sangat menarik. Kebetulan saya juga ingin mengupas tentang apa namanya, tadi Bapak sebutkan menjual tanpa tatap muka. Ini ada di dalam buku ini ya, di bab terakhir. Chapter terakhir ini menjual tanpa tatap muka. Pak Heru jelaskan, memang Pak Heru ini, Bapak Ibu sekalian, salah satu direksi yang sangat aktif untuk mengunjungi dealer atau market ataupun project selama masa pandemi, ya. Dan beliau ini memang sudah divaksin pastinya ya. Jadi beliau pergi ke sana kemari. Nah, tetapi bahwa banyak di antara teman-teman dealer ataupun distributor ini tidak mau menerima tamu karena memang pandeminya kan luar biasa. Nah, sehingga dibutuhkan komunikasi tanpa tatap muka, tanpa bertemu langsung gitu ya. Nah, saya kembali ke Pak Tony ini, Pak Tony. Bagaimana komunikasi yang efektif untuk melahirkan satu strategi menjual tanpa tatap muka gitu, Pak. Bagaimana, Pak? Menurut Bapak? Karena Bapak nulis ini kan. Masih di mute, Pak. Baik ya, baik Pak Tommy. Jadi
seperti kita ketahui pada waktu terjadi pertama kali bulan Maret 2020, semua orang hanya berpikir mungkin ini baru paling sebulan 2 bulan gitu, sehingga tidak ada keinginan untuk berubah. Bahkan orang belajar Zoom aja tuh, apaan sih Zoom ya? Aduh, ribet lah, Zoom lah, inilah ribet semua, ya kan? Tetapi sekarang kalau kita nggak bisa Zoom, nggak bisa Google Meet, nggak bisa Teams, ya kita tinggal pergi sama kawan-kawan gitu kan. Bahkan sekarang hari ini luar biasa, ada 200 lebih dari seluruh Indonesia, ya kan. Bahkan mungkin kalau ada di luar negeri bisa berjumpa hanya sebatas screen komputer aja, Pak. Ini luar biasa, ya kan. Sehingga kita waktu itu juga bingung gimana ya semua customer PSBB ya nggak mau ditemuin. Kita mau ketemu aja kita takut, mereka takut gitu. Karena takut tertular, kita yang tertular atau customer yang tertular, ya kan. Sehingga apalagi di pabrik ya, kita tahu begitu sensitif ya. Karena di pabrik itu begitu kena sekali bisa tutup 2 minggu. Nggak terbayang berapa banyak itu loss-nya gitu kan. Maka dari itu apa usaha kita kalau kita diem aja ya, WFH itu adalah holiday, wah bisa segera selesai ini perusahaan, ya kan? Karena kita di rumah terus nggak ngapa-ngapain. Nah, mau nggak mau akhirnya kan apa, teknologi yang harus kita gunakan. Nah, teknologi informasi ini luar biasa sebetulnya. Kalau kita pikir mungkin 5 tahun lagi baru ada Zoom, ada Google Meet dan lain-lain, tapi gara-gara pandemi kadang-kadang kita harus say thank you juga ya sama pandemi ya, mempercepat kita lebih pintar artinya ya. Sehingga sekarang ini semua orang, oma-oma, opa-opa mau ketemu cucunya itu kalau nggak pakai Zoom ya nggak bisa gitu kan. Jadi karena pandemi dipercepat, semua orang harus belajar lebih kreatif, lebih inovasi. Nah, tentu saja melihat itu sebetulnya banyak sales juga kebingungan sih Pak Tommy ini. Gimana nih kita mau ngapain gitu. Makanya saya selalu mengatakan pada saat pandemi ini leader harus berperan. Bahkan leader ini kan harus di jalan di depan. Makanya ini kalau Pak Heru jalan-jalan tuh ya nggak heran ya. Pak Heru sebagai leader tuh ya I show the way kata itu. Ya, let me show the way katanya. Kenapa? Kalau kita hanya di belakang meja aja, mau ngapain? Cuma kita kasih komentar-komentar tapi nggak tahu pasarnya, begitu sulit kan. Makanya apa yang terjadi sehingga akhirnya saya bilang ini harus komunikasi walaupun tidak bisa tatap muka. Itu pernah pertama kali terjadi adalah waktu saya pikir ada waktu kita jualan termogan, itu tiba-tiba kita jual termogan. Karena ya ada peluang ya Pak ya, ada peluang bahwa orang dites suhunya termogan. Tapi pabrik-pabrik besar kesulitan, nggak mungkin Pak saya beli termogan berapa banyak kalau satu orang dites satu-satu, kalau 3.000 karyawannya itu berapa hari Pak? Setengah hari bisa 1 hari. Ya kan? Kemudian kita punya mengetes suhu yang dengan menggunakan kamera. Nah, gimana caranya kalau kita nggak bisa tatap muka? Ya, akhirnya kita pakai Zoom. Bahkan kita bikin video klip. Kita bikin video klip 1 menit. Kita kirim kepada para pemegang keputusan. Dan akhirnya dia bilang, ternyata nih produk ini saya cari, Pak. Ya kan? Tepat pada waktunya Bapak kirim video klip. Akhirnya bisa terjual dengan demikian. Artinya apa? Komunikasi harus tetap dijalankan. Walaupun tanpa tatap muka. Maka dari itu, kenapa saya katakan ada 7S. Teman-teman, itu para pelanggan kita ini juga ingin tahu, Pak, yang terjadi apa sih di dunia luar sana gitu. Selama ini kita nggak bisa komunikasi kan, makanya sapa pelanggan yang aktif. S pertama itu sapa. Sapa pelanggan yang aktif. Tanyakan, apa yang bisa kita bantu? Wah, kaget juga loh. Begitu dalam pandemi kok, tiba-tiba kok salesnya Panasonic ini menanyakan, Pak, apa yang bisa saya bantu, Pak? Gitu kan. Nah, itu kan mendapatkan informasi, Pak. Ada informasi apa lagi nih? Siapa tahu ada new product. Apalagi mungkin produk-produk yang berkaitan dengan pandemi misalnya. Nah, itu kan kita perlu sapa mereka. Apakah mereka memerlukan bantuan? Apakah mereka memerlukan informasi terkini? Ya, kemudian produk-produk apa yang dibutuhkan? Siapa tahu mereka produknya sudah mulai habis, Pak. Saya sebenarnya butuh lampu ini kok. Kemana nih saya harus berhubungan gitu kan? Nah, kalau disapa demikian. Nah, demikian juga yang S yang kedua tuh saran. Diberikan saran, Pak. Ya kan? Bila perlu apa? Mengadakan happy hour virtual, Pak. Atau virtual coffee morning.
virtual afternoon tea. Ya, ini kan nggak biasa, Pak. Afternoon tea kok virtual, biasa kopi disediain ini kopinya bawa sendiri-sendiri gitu. Ya, Pak Heru di Medan ini kan kopinya luar biasa ya, bisa virtual coffee morning. Wah, bawa kopi sendiri-sendiri. Nah, itu bisa aja kita undang beberapa pelanggan, beberapa potensial pelanggan, Pak. Kita berbicara dengan Zoom yang kecil, mungkin 10 orang, kita diskusi ya kan, bagaimana keadaan di Surabaya, bagaimana keadaan di Medan. Ini bisa menjadi diskusi yang menarik kalau kita lakukan demikian. Artinya kita tahu keadaan customer kita. Oh, ternyata customer kita walaupun pandemi masih ada project loh yang perlu kita support misalnya. Itu bisa kita sarankan. Nah, kemudian yang ketiga adalah sharing. Ini produk-produk apa yang perlu kita sharingkan, Pak? Dengan situasi pandemi seperti mungkin aja ada proyek di Surabaya, mungkin ada proyek di Medan, ada proyek di daerah Sulawesi, ya, yang mana begitu kita kontak distributor, baru dia tahu, wah, tempatku ternyata. Atau kita memberikan info juga bahwa ternyata ada proyek nih, stadion ada di Manado misalnya. Wah, ini membutuhkan banyak lampu di stadion tersebut. Bisa jadi vice versa ya, dari mereka atau dari kita. Kemudian sambung, apa artinya sambung? Artinya apa? Pastikan kita bisa dihubungin, Pak, sambung itu. Email, LinkedIn, Facebook, WA Group, ini semua bermain, Pak. Kalau kita lihat di LinkedIn, banyak sekali orang cari kerjaan. Banyak sekali orang mencari orang. Ya, itu kan sambung, Pak. Kalau kita nggak pernah di situ ya, ada apa sih terjadi? Oh, ternyata di dunia luar banyak juga loh. Banyak orang-orang yang potensial mungkin kita perlu kita hire. Ya, kemudian sambut. Sambut artinya apa? Apa yang diposting oleh mereka, pastikan responnya cepat, Pak. Karena tadi kan faster, cheaper, better, Pak. Kalau dia WA terus kita nggak respon, wah ya tinggalin, Pak. Ya kan? Zaman sekarang itu sama milenial kan. Kalau dia pesen Grab 3 menit nggak datang, cancel. Nah, kayaknya kita mesti begitu, Pak. Kalau kita 10 menit baru cancel, berarti kita bukan milenial tapi kolonial, Pak. Ya kan? Jadi kita mesti juga bersikap seperti milenial. 3 menit cancel. Sebetulnya kasihan juga ya. Kadang-kadang makanya saya bilang kalau pesan Grab kok ditunggu ya, Pak. Apa artinya ditunggu ya? Baru ketik berapa detik kok ditunggu. Oh, berarti milenial ini selalu berapa menit nggak datang langsung cancel, Pak. Nggak peduli lah alasannya apa gitu. Artinya nggak bisa ditunggu lagi. Nah, itu bagaimana kita menyambut mereka. Nah, smart ini kreativitas, Pak, smart. Artinya apa? Coba tampilkan foto-foto yang di PP kita. Produk yang unik, sehingga menimbulkan pertanyaan, Pak, itu di PP Bapak produknya kok lampunya bagus sekali ya? Lampu apa itu, Pak? Wah, ini kan jadi timbul komunikasi. Oh, tuh lampu kita yang dipasang di Stadion Istora Senayan misalnya. Wah, bagus sekali ya, Pak ya lampunya. Misalnya seperti itu. Smart, Pak ya. Berikan juga produk-produk yang unik. Dan terakhir adalah senyum. Senyum ini peduli kepada pelanggan. Jadi kalau kita kirim video, sapaan, senyum, menunjukkan bahwa kita tetap positif dalam menghadapi badai ini, dalam menghadapi pandemi ini. Supaya kita bersama-sama, yuk, kita bersama-sama harus siap, harus bisa mengatasi keadaan ini, supaya nanti setelah pandemi ini selesai, tinggal terbang, Pak. Nah, ancang-ancang tinggal terbang. Nggak lagi kembali lagi ke pekerjaan yang lama, karena sudah berubah ya. Karena new normal tadi. Jadi demikian, Pak. Tadi konsepnya sebetulnya dengan menjual tanpa tatap muka itu kreatif, inovatif. Kreatif, inovatif, dan menjangkau customer kita. Bagaimanapun juga mereka juga ingin disapa. Mereka ingin diberi informasi terkini. Apa yang terjadi nih? Pasti akan nanya kan, kapan nih pandemi akan selesai? Nggak ada yang tahu, Pak. Hanya Tuhan yang tahu ya. Tetapi sekarang apakah kita mau nunggu pandemi selesai atau kita mau jalan-jalan sama pandemi gitu kan? Ya akhirnya ya mesti jalan-jalan sama pandemi kan? Divaksin 2 kali, ya pakai 5M, ya kan? Kalau nggak perlu jangan kerumunan, ya kan? Olahraga cari olahraga yang terbuka, jangan di dalam ruangan, ya kan? Kalau olahraganya main catur dalam ruangan, mungkin bisa terpapar juga gitu, Pak. Ya kan? Nah, kurang lebih demikian, Pak. Sehingga menjual tanpa tatap muka ini perlu kreativitas. Bahkan saya katakan marketing ini akan berperan penting. Saatnya marketing sekarang mesti lebih kreatif, Pak. Karena kita membutuhkan produk-produk dari marketing apa nih? Seperti menghubungi orang, menggunakan teknologi. Demikian, Pak Tommy.
Terima kasih Pak Tony, menarik penjelasan Bapak 7S dan juga bagaimana kita harus kreatif dan inovatif. Tapi yang saya cermati di awal Bapak sebutkan mengenai leader. Leader ini Bapak sampaikan Pak Heru ini menunjukkan contoh gitu. I show you the way gitu ya tadi Bapak sampaikan. Saya ingin dengar filosofi leader dari Pak Heru, tapi sebelumnya saya ingin dengar pendapat Pak Arief dulu nih. Pak Arief tadi belum memberikan pendapat mengenai buku No Sales No Business ini, sekaligus bagaimana kaitannya dengan bisnis yang Bapak kembangkan selama 20 tahun ini Pak, sehingga Bapak mempunyai produk yang saat ini cukup menarik untuk dipasarkan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya perlu jelaskan Pak Arief ini punya produk hand sanitizer yang kalau disemprot ke makanan, makanannya langsung dimakan, kita nggak kena dampaknya, nggak sakit perut, nggak iritasi atau gatal-gatal. Jadi sangat menarik. Silakan Pak Arief. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Bapak Oguchi Sang, Bapak Tony Sartono, selamat kenal dan salam sukses. Pak Heru Santoso, terima kasih. Ini senior saya yang luar biasa dengan Pak Tommy. Serta Bapak Ibu semua yang ada di Zoom meeting ini, ada 216 orang. Kami patut syukurin kepada Tuhan, semuanya sehat-sehat Pak, boleh Zoom meeting ini hari ini. Ya, itu yang pertama. Nah, kalau sehat Pak, nanti jualan Pak. Ya Pak. Kalau sehat jualan, kalau nggak sehat nggak jualan. Saya sudah dikirimin bukunya, ini buku yang bagus sekali, luar biasa. Saya sudah baca bukunya dalam 2-3 hari ini. Ada 3 poin yang saya ini kasih tanda penting. Di halaman 50, employee selling. Ini adalah inovasi yang luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Seluruh daripada anggota, daripada keluarga yang ada di dalam perusahaan itu dilibatkan semua untuk jualan. Saya teringat Bapak pendiri Panasonic, Bapak Matsushita Konosuke Sang, tahun 50-an kalau nggak salah, saya udah baca bukunya dan saya lihat videonya, bahwa tahun 50-an itu terjadi krisis yang luar biasa. Sedangkan Panasonic sudah produksi untuk dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri. Ternyata penjualannya menurun. Biasa kalau perusahaan besar umumnya itu dia mengurangi SDM-nya, Pak. Saya pernah dengar beberapa perusahaan besar papan atas di Tokyo yang di-cut itu direkturnya dulu, Pak. Nah, ini Panasonic beda. Matsushita Konosuke, founding father-nya Panasonic beda. Dia bilang, SDM tidak dikurangi. Tetapi tolong setiap bagian produksi, cleaning service, semuanya jualan produk Panasonic. Nah, itu dalam waktu 3 sampai berapa bulan gitu, gudangnya yang penuh, kosong, Pak. Terjual habis. Jadi untuk pengusaha ya bebannya ringan, Pak. Bahannya, produknya terjual, dapat duit, cash flow-nya muter lagi, Pak. Nah, itu yang saya baca di halaman 50, employee selling ini penting. Termasuk cleaning service pun kalau perlu jualan lampu, Pak. Jualan skakelar, cerita. Ini produknya bagus. Lah kalau nggak ada yang cerita, nggak ada yang tahu, Pak. Sehebat-hebatnya produknya. Nah, terus yang di dalam halaman 155, saya baca ada deal closing. Buku ini, Pak. Deal closing ini penting. Bukan hanya sekedar deal closing, tetapi harus sampai duitnya masuk ke perusahaan. Teman saya punya pabrik
ini kenalan kami, pabrik kain. Di gudangnya numpuk semua kainnya. Orang marketingnya pusing, waduh gimana jualan? Dijual Pak, kira-kira 1-2 minggu gitu dijual, barangnya keluar, di atas bon udah terjual, gudangnya kosong. Tetapi 1-2 bulan lagi duitnya belum masuk, jadi itu belum deal closing, belum. Nah, sampai duitnya masuk baru deal closing. Ini buku bagus ini. Ini buku yang pernah saya baca. Saya udah ke toko buku, saya baca buku-buku kebanyakan teori. Kalau Pak Tony beda nih. Ini pelaku sejati 30 tahun lebih dia kumpulin jadi satu. Sari-sarinya, jadi kita nggak usah susah-susah. Baca ini, lakukan. Nanti jualannya pasti meningkat, Pak. Dan yang di halaman 205 berubah. Ini enggak gampang. Enggak gampang. Manusia pinginnya nyaman, Pak. Pinginnya yang sekarang nyaman aja. Dunia berubah, kita perlu berubah dulu. Kalau enggak berubah, ketinggalan yang sedang berubah. Ini peluang, sekarang ini peluang bisnis luar biasa. Kesempatannya luar biasa. Manufacturer pasti akan hidup, Pak. Kenapa? Semua orang butuhin barang, nggak ada barang nggak bisa. Sepinter-pinternya jualan, nggak ada barang nggak bisa jualan, Pak. Jadi Panasonic akan maju, nanti kawan lama makin rame. Saya mewakili Power Spray akan jualan lebih banyak. Di dalam produk, Pak, produknya mesti bagus dulu. Produknya bagus. Terus aman untuk manusia. Disemprotin ke orang juga nggak apa-apa. Kebetulan kami bikin air disinfektan. Itu kalau kena manusia nggak apa-apa, Pak. Orangnya tetap hidup, Pak. Tapi kalau yang di luar sana jangan. Bahaya, Pak. Ya, kami nggak tahu isinya. Kebetulan saya dapat kesempatan sekolah di Jepang 12 tahun, ini saya pelajari. Nah, disitulah kita ini perlu berubah yang lebih baik, positif, jangan yang negatif. Kalau negatif, rusak semua. Jadi nanti berubah seluruh elemen daripada tim Panasonic, tim kawan lama, semua jualan. Saya ada pengalaman satu, Pak. Saya bawa mobil saya ke bengkel, salah satu bengkel. Ini security-nya kreatif. Saya bilang kreatif. Kira-kira ada hubungannya dengan buku ini. Begitu masuk bengkelnya dia ditanya, "Selamat siang, Pak, mau ngapain?" katanya. "Oh, saya mau servis." Langsung ditanya kilometernya, Pak, mobilnya. "Bapak mau servis ya? Ini saya kasih tunggu." Tapi tidak berhenti di situ satpam ini, Pak. Dia bilang begini, "Silakan diparkir, saya dikasih tempat yang bagus, jadi dekat sama showroom. Begitu mobil saya taruh, saya masuk showroom. Pak satpam ini tidak meninggalkan saya. Dia nempel sama saya. Terus dia bawa brosur mobil-mobil baru. Dia tunjukin, "Pak, mobil Bapak ini tipe baru yang kami sedang launching." Dia bilang begini, "Pak, karena saya juga sibuk," katanya, "saya tinggalin brosurnya, nanti hubungin saya kasih diskon khusus." Ini seorang satpam nih. Jadi luar biasa, memang perlu berubah sesuai dengan buku ini ngajarin. Ini bagus Pak Tony bukunya. Saya rekomendasi untuk yang mendengar maupun teman-temannya dikasih tahu untuk baca ini dan lakukan. Pasti penjualannya meningkat. Begitu Pak Tommy. Baik, terima kasih. Luar biasa ini Pak Arief ini pendapatnya. Sangat lugas. Jadi memang menarik ini kalau lihat zaman sekarang memang semuanya rasanya harus menjadi salesman ya. Jadi tidak hanya terbatas orang sales, tapi juga bahkan office boy ataupun siapapun itu yang ada di kantor bisa menjadi tenaga penjualan. Saya kembali ke Pak Heru mengenai filosofi leader, Pak. Karena tadi Pak Tony sempat menyinggung masa pandemi ini berjualan tanpa tatap muka, ya. Tetapi Pak Heru malah keliling kemana-mana ini.
Jadi bagaimana filosofi leader menurut Pak Heru ini, Pak? Silakan, Pak. Bagi saya yang namanya leader itu sederhana. Dimulai dari L. Leader itu kan mulai dari L. Kenapa saya keliling ya kepingin denger gitu, listen. Denger ya kan, denger kiri kanan. Nah, setelah kita denger, ini beda tipis saya sama memang pengusaha, tipe-tipe pengusaha sukses seperti Pak Arief ini. Udah menarik ceritanya gitu loh. Jadi beda cuma 5 sama Pak Arief. Kalau beliau tuh halamannya 155, saya halaman 150 atau 55 halaman 50. Tadi kan Pak Arief nyinggung halaman 50. Saya nyinggung halaman 55. Halaman 55 itu mengenai prospecting. Kalau Bapak itu kan semua jadi salesman. Salesman kalau kita nggak tahu prospeknya di mana kan nggak tahu. Nah itulah listen. Kita dengar. Jadi bukunya memang hebat ini. Nah, setelah itu sebelum closing the sales, bagaimana mau closing the sales Pak Tony dan Pak Arief? Karena ada objection, banyak komplain gitu loh. Makanya saya juga di komentar yang lalu saya sampaikan bagaimana sales prospecting itu kita mengetahuinya secara jelas. Pasarnya seperti apa. Setelah itu kalau ke pasar, komplainnya banyak Pak. Wah, ini direkturnya yang datang gitu loh. Direktur yang datang, ini kesempatan ini. Ini direktur dari Jakarta biasanya Om Do. Saya biasanya datang itu berkali-kali. Datang pertama kali, kalau tidak ada solusi, yang kedua kali saya tidak berani datang, takut diusir Pak. Diusir saya. Jadi kalau udah ada, semakin cepat semakin bagus. Ini di Sumatera Utara ini, dalam pandemi, memperlihatkan angka yang signifikan Pak Tony, ini suhu saya ini. Kena signifikan, saya sering datang. Kebetulan tanah kelahiran saya lahir di Medan. Nanti saya juga kepingin nanya ini teman-teman dealer dari Medan. Nih, bagaimana? Angkanya meningkat di sini, Pak. Bukan COVID-nya, tetapi penjualannya, Pak. Luar biasa. Makanya saya sering-sering datang kemari. Sekalian pulang kampung. Ditambah lagi selalu dealer-dealer kami sejak tahun lalu sudah dilindungi oleh ini. Coba tuh lihat. Panasonic, eksklusif made for Panasonic. Nah, jadi yang penting adalah dengar Pak, listen. Udah itu baru kami jelaskan, explain. Kami jelaskan bagaimana Panasonic itu. Ya, kami jelaskan. Setelah di-explain, kami coba bantu. Kembali lagi nih, teorinya Pak Tony ini memang luar biasa. Listen, explain, assist. Kan kita bantu artinya. Kita bantu apa yang bisa kami lakukan. Ya, berbagai macam lah. Wah ini yang namanya billboardnya sudah kabur, ya coba kita ganti. Kemudian nanti pernik-pernik promosinya masih kurang. Kemudian perlu promotor. Nah ini kan asis toh. Baru masuk ke tahapan berikutnya Pak, diskusi, discuss. Nah, diskusi ini sangat penting Pak. Sangat penting kita berdiskusi dan setelah diskusi baru kita evaluasi bersama. Jadi tidak ada yang kami lakukan itu tanpa meminta masukan dari distributor, dealer, konsumen kami. Selalu kami utamakan itu. Kalau bisa yang mutusin pun distributor kami. Kami minta distributor tolong bantulah untuk memutuskannya bersama-sama setelah diskusi. Dan yang terakhir yang paling penting adalah R, Pak. Listen, explain, assist, discuss, evaluation yang tadi dievaluasi. Terakhir R, responsibility. Responsibility-nya adalah selalu pimpinannya. Jadi kalau dalam hal ini penanggung jawab dari B2B Pak Tommy, nah beliaulah penanggung jawab. Jangan nyalain anak buah, kalau walaupun anak buahnya gagal. Jadi kunci bagi saya leader adalah membuat leader. Kalau bos adalah membuat anak buah supaya bosnya ditakuti. Saya datang ke Medan dengan 7 orang Pak kali ini, karena ingin membuat leader. Saya sangat berbahagia sekali pada saat berkunjung ke dealer, sengaja saya tidak datang Pak. Nah ini kalau ada yang dealer atau distributor dengar di sini, mohon dimaklumi. Tapi hari berikutnya saya coba ajak makan aja gitu loh. Tapi waktu kerja, pasukan 7 orang tuh yang mewakili engineering, warehouse, logistik, sales, termasuk serikat pekerja. Itu ketua federasinya ada di sini. Mungkin di taman lagi menikmati tamannya Chong Yong Hian bersama generasi kelima di sini Pak Benson Chandra. Nanti saya mau lihat tuh tampangnya Pak Joko Wahyudi
Ngapain dia ikut-ikutan? Karena Serikat Pekerja Panasonic Gobel juga ikut jualan, Pak. Ikut jualan. Jadi leader, Luar konsep biasa. saya adalah leader membangun leader, tanggung jawab sepenuhnya adalah di leadernya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru, luar biasa. Luar biasa filosofinya. Jadi ini leader itu adalah singkatan dari listen, explain, assist, discuss, evaluation, dan responsibility. Luar biasa. Ini Bapak Ibu sekalian mungkin perlu ada sesi khusus untuk membahas leader ini. Nanti mungkin kita akan siapkan sesi khusus, webinar khusus dengan Pak Heru, dan juga beberapa narasumber yang punya kompetensi menjelaskan bagaimana sebetulnya leader itu. Baik, saya ini sudah ditegur sama panitia, katanya Pak, waktunya sudah habis Pak. Jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab ini silakan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan tanya jawab pertanyaannya di chat box ya. Ya. Nanti sambil kita menunggu Bapak Ibu bertanya, mungkin kita bisa sambil ngobrol-ngobrol. Silakan Bapak Ibu sekalian, mari ditulis jika ingin bertanya ke Pak Tony. Pak Tony ini apa namanya? Saya belum dapat buku gitu. Nah, ini silakan ditulis. Siapa tahu nanti dapat buku gratis kan begitu Yang Pak belum Tony dapat ya? buku minta ke Pak Tommy. Nanti dikirim sama Pak Tommy. Yang belum dapat jangan minta ke yang penulisnya, minta ke moderator. Dikirim segera nanti. Sudah terjawab. Sudah terjawab. Siap, siap. Nah, buku supaya sehat dipakai ini juga kirim sekalian. Ya. Siap. Ini ada satu pertanyaan sudah masuk, Pak. Dari Pak Faizin ya, Muhammad Faizin. Pertanyaannya, mengapa banyak di toko kurang barang-barang Panasonic? Pertanyaan bagus. Ini luar biasa ini. Ini Bagus luar ini. biasa. Terima kasih Pak Faizin. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Siapa yang bisa menjawabnya? Moderator yang jawab dong, Bu. Moderator yang jawab. nanya. Baik, saya coba jawab Pak Faizin ya, karena kebetulan saya juga di Panasonic. Jadi memang mungkin yang Bapak maksud di sini adalah barang-barang saklar dan stop kontak. Memang kami mohon maaf beberapa bulan terakhir kami ada short supply ya, short supply karena memang permintaan dari pasar yang sangat tinggi ya. Jadi beberapa bulan terakhir ini permintaan dari pasar ini sangat tinggi yang disampaikan oleh Pak Heru, dan juga kami sebetulnya menerapkan filosofi dari Pak Tony ini dari buku yang pertama, Sell Without Selling. Jadi kami nggak menjual Pak sebetulnya Pak. Jadi dari awal tahun, kalau saya tidak, awal tahun fiskal kami itu bulan April Pak. Dari April sampai dengan bulan, kami tidak menjual. Tidak ada promosi, tidak ada kegiatan apa-apa. Kami hanya kerjaannya keliling ke pasar, ada ngobrol begitu ya, ordernya naik. Karena ordernya naik, maka short supply di pasar. Nah ini kami mohon maaf, selama beberapa bulan kita barang-barang tidak bisa tersuplai dengan baik, tapi alhamdulillah bulan September sudah selesai. Jadi insya Allah semua short supply bisa kita atasi dan stok akan terpenuhi kembali di pasar. Demikian Pak Faizin, terima kasih atas masukannya. Bapak Ibu yang lain silakan jika ingin memberikan pertanyaan. Nah, ini dari Pak Noveri. Mungkin ditujukan ke Pak Tony ini mungkin ya. Bagaimana cara menghandle rasa kecewa saat kita ditolak oleh customer? Biar kita tetap semangat jualan. Silakan Pak Tony. Baik, Pak Noveri. Pertanyaannya ini mudah, jawabannya susah ini Pak. Jadi kalau ditolak, memang tadi balik-balik, perlunya kepuasan pelanggan itu dijiwai oleh semua stakeholder ya. Karena berbahaya sekali pelanggannya nggak puas, Pak. Pelanggannya nggak puas itu bisa berbicara kepada 20 orang temannya, Pak. Tapi kalau yang puas hanya 4 orang, Pak. Pelit banget orang kita nih, Pak. Maka selalu katakan orang kita ini kan pelit pujian tapi kaya makian, Pak. Nah, ini hati-hati harus dipegang nih. Ya kan? Artinya jangan sampai kita mengecewakan pelanggan.
Karena untuk mengembalikan itu membutuhkan biaya 4 kali lipat, Pak. Kadang-kadang direktur perlu turun tangan. Say sorry. Baru bisa pelan-pelan teredam, Pak. Memang nggak gampang. Jadi yang penting harusnya jangan berbuat sesuatu yang konyol membuat customer itu tidak puas. Biasanya customer lama itu kurang diperhatikan. Karena dianggapnya customer lama, udah lama biasa Pak, gampang Pak. Delivery besok nggak bisa, lusa. Nah ini bahaya Pak. Karena customer lama ini lebih murah daripada customer baru sebenarnya. Coba kalau kita mau ketemu customer baru, janji aja ketemu belum tentu bisa Pak. Setelah ketemu belum tentu deal. Mesti presentasi. Presentasi belum tentu sekali, berkali-kali. Mungkin perlu demo, perlu nyobain. Itu biaya besar sekali, Pak. Terus belum tentu deal. Setelah sekian lama belum tentu deal. Tapi kalau customer lama, misalnya Pak Tommy customer lama, Pak Tommy, ada barang yang bisa dicoba nih Pak, baru datang nih. Monggo silakan, kapan? Wah gampang banget Pak. Tapi kalau ketemu customer baru, misalnya ketemu Pak Arif nih, oh, Anda siapa mau nyoba-nyoba barang enak aja nih. Pabrik gue bisa rusak semua nih. Ya kan belum apa-apa udah berpikir negatif nih karena belum kenal. Itu akibatnya seperti itu. Maka sebaiknya jangan sampai customer itu kecewa. Perlu dididik semua bahwa kalau kecewa mengembalikannya sulit, Pak. Perlu waktu. Bahkan kadang-kadang perlu leader turun tangan. Saya pernah kejadian hanya sepele, Pak. Waktu kami mengadakan function, ya kan, dinner party, karena yang diundang cukup banyak, sehingga kami membagi sedemikian rupa menurut alfabet. Alfabet itu artinya kalau Pak Heru ya berarti dia harus ke meja H, ya kan, H sampai apa gitu. Nah rupanya Pak Heru ini orang yang tidak bisa diatur. Orang saya tamu ya, dia menuju ke meja yang lain Pak, bukan yang H. Sistem kita mengatakan jangan terlalu lama menangani gara-gara mencari alfabet. Begitu kira-kira sekian menit nggak bisa, langsung kasih tempat duduk. Ya rada kacau sebenarnya Pak ya, tempat duduk. Nah Pak Heru ini seorang direktur. Waktu diberikan tempat duduk yang lain, padahal Pak Heru udah di set nih, bahwa dia akan duduk bersama direktur-direktur perusahaan lain. Karena dia dapatnya any table, nah yang jaga kan nggak tahu Pak Heru siapa kan. Dikasih aja meja, yang penting pokoknya dapat tempat duduk gitu. Begitu Pak Heru dapat tempat duduk, kok orang-orangnya nggak kelas gitu kan. Waduh, itu pulang Pak. Souvenir nggak mau terima, ya kan, diteleponi susah, sampai kita harus datang ke sana, say sorry, apologize, berkali-kali, baru mulai mereda Pak. Dan itu terganggu penjualan kita. Gara-gara cuma itu loh Pak. Ini Ya kisah kan? nyata bukan Pak? Hah? Ini kisah nyata bukan nih? Oh ini nyata Pak. Nyata. Ini kisah nyata. Aku bisa cerita begitu nyata. Padahal souvenir kami itu Pak safety box merek Sentry dari Amerika Pak. Waduh. Yang satunya itu kira-kira 3 juta kalau salah. Waduh, Itu nggak mau terima Pak. No, betul. nggak mau terima dia. Pondok sekali. Aduh, saya kok ada juga orang yang demikian ya. Padahal tempat duduknya sama ya Pak. Cuma kawannya berbeda Pak. Makanya yang perlu kita perhatikan. Ya, kalau model Pak Heru ini apakah seperti itu enggak? Kita harus perhatikan Pak. Makanya mengundang tamu ini, apalagi customer Pak ya, jangan menyepelekan gitu. Artinya ya Pak Heru kan gampang dia, belum tentu. Begitu dia duduk Pak Heru kok, itu direktur kumpul direktur semua kok. Saya sama manajer nggak jelas lagi nih. Nah ini repot kan? Nah itu Pak Noveri, sebaiknya jangan sampai terjadi kecewa. Kalau kecewa, libatkan seluruhnya sampai ke atas nih Pak. Itu akan memudahkan. Kalau yang datang Pak Heru, say sorry, mungkin akan berbeda Pak. Daripada tetap aja salesman yang datang Pak. Mau berkali-kali juga yang bikin ulah kita misalnya salesman-nya. Datang minta maaf. Menurut saya harusnya leader datang. Pak, sorry, mungkin karena sales saya kami kurang training dengan baik sehingga mengecewakan Bapak. Jadi kami akan training lagi orang-orang kami. Mudah-mudahan di lain kali tidak akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan Bapak. Itu Pak Noveri, mudah-mudahan menjawab. Mantap. Terima kasih Pak Tony, terima kasih banyak. Itu responsibility, leadernya mesti tanggung jawab. Walaupun Iya Pak. yang buat kelakuannya yang membuat marah, tak ada urusannya, leadernya mesti tanggung jawab. Ya, iya Pak. Terima kasih Pak.
Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Cuma karena waktunya terbatas, saya ambil hanya 2 pertanyaan saja ini ya. Ini untuk Pak Tony lagi nih. Pak Tony dari siapa ini? Tidak ada namanya, tapi Huawei MatePad. Ini nggak ada namanya. Pak Tony, apa ciri-ciri talenta seorang salesman yang bagus di kondisi pandemi seperti ini, Pak? Ciri-ciri talenta seorang salesman yang bagus di kondisi pandemi seperti ini. Ya, ciri-cirinya yang jelas tidak mudah menyerah, Pak ya. Jadi nggak putus asa, tetap semangat. Ini yang penting, karena kalau udah nggak ada semangat, kata orang kalau nggak makan 40 hari mati, nggak minum seminggu mati, Pak. Tapi kalau nggak ada semangat, 1 detik mati, gitu, Pak. Ya kan? Jadi artinya orang-orang sakit di rumah sakit itu yang perlu semangat ya, Pak. Kalau nggak ada semangat, udahlah mati aja lah kau, gitu kan. Orang Medan bilang gitu tuh, ya kan, mati aja lah kau. Artinya apa? Yang bagus yang tetap semangat, Pak. Karena dia merasa di balik ini ada optimisme. Artinya dia tidak menyerah. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa dari sekian salesman, ada sebagian yang bagus, Pak. Ada sebagian yang jelek. Nah, kita harus lihat yang bagus nih. Ya kan? Saya teringat tuh waktu di Amerika saya tanyakan. Di Amerika tuh ada kalau beli barang dalam waktu 1 minggu, nggak suka dikembalikan, no question asked, tanpa ditanya, Pak. Nah, ini orang Indonesia joke-nya nih, Pak ya. Waduh, kalau pesta kita beli baju aja buat pesta, terus besoknya balikin lagi, duit kembali gitu kan. Nah, saya tanya sama toko di sana, you yakin nih, no question asked, barang dipulangin, uang kembali gitu. Iya, kenapa? Emang nggak rugi gitu loh. Dia bilang gini, Pak, yang seperti itu cuma 2% Pak orangnya, Pak. Kalau Anda konsentrasi ke 2%, yang 98 hilang. Ayo, Anda mau konsentrasi 2% atau 98? Yang 98 kita bidik. Yang 2% ini is a risk, ya, bisnis begitu kan. Harusnya 98 kita konsentrasi, jangan 2%. Oh, begitu ya. Pasti nggak rugi lah, jamin. Ternyata di Indonesia juga gitu, Pak. Banyak orang yang malu ngebalikin, Pak. Bener nggak? Ya. Yang ngebalikinnya nggak malu itu cuma 2%, Pak. Ya kan? Jadi talenta yang bagus tadi tidak mudah menyerah, tetap kreatif dan optimisme tinggi, Pak. Karena optimisme ini yang membawa teman-temannya optimis. Ya, dia bisa menularkan optimisme ke teman-temannya. Tapi kalau semuanya pesimis, terus atasannya juga negatif, pesimis, selesailah udah. No business, no money, Pak. No money, no you and me gitu. Itu, mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir saya bacakan di sini dari Pak Bambang Hidayat. Bagaimana strategi pemasaran produk Panasonic menghadapi serbuan produk kompetitor merek lain, terutama permasalahan harga barang yang cenderung lebih murah. Jadi ini strategi Panasonic menghadapi serbuan barang yang lebih murah. Nah, ini Pak Heru mungkin bisa menjawab. Moderator apa yang apa? ini moderatornya dianalogikan terus, ini repot ini saya. Leader sudah jawab, Pak ya. Leader sudah jawab kalau ini. Silakan Pak Heru. Loh, ini kan yang penanggung jawab penjualan bukan saya. Moderator mesti jadi leader juga ini. Oke. Baik, jadi saya coba jawab ya. Panasonic itu pada prinsipnya menjual produk yang value for money. Jadi kita menjual produk yang memang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh konsumen, dengan harga yang sesuai dengan fungsi produk itu. Ya, jadi kita sebutnya value for money. Ketika Panasonic itu menjual barang dengan harga murah, ini mungkin Bapak Ibu yang menjual saklar Panasonic ataupun lighting Panasonic mungkin punya pengalaman Panasonic mengeluarkan saklar yang murah. Serinya Flasimo. Harganya sama dengan Broco, bahkan lebih murah sekarang. Tapi nggak laku di pasar. Ini pengalaman yang sebenarnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin akan meraba kenapa sebetulnya Panasonic ini tidak laku dengan harga murah. Nah, ini yang membuat bahwa kita melihat bahwa serbuan harga murah ini tidak serta-merta membuat Panasonic juga langsung terjun
membuat barang yang murah. Kenapa? Karena penerimaan pasar terhadap merek Panasonic dengan harga murah ini ternyata tidak cukup baik. Nah, sehingga kami bertahan membuat produk yang value for money, yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, yang memang berguna untuk kebutuhan pelanggan dengan harga yang sesuai. Kira-kira begitu, Pak Bambang Hidayat. Bapak Ibu sekalian, ini saya sudah ditegur sama panitia. Mohon maaf, waktunya sangat terbatas. Jadi pertanyaan-pertanyaan lain mungkin nanti akan kita jawab secara terpisah melalui email ataupun surat. Kemudian ini ada satu dari Ibu Fitri Imelda. Saya juga mau Pak Tommy untuk bukunya. Silakan Bu. Yang ingin buku disampaikan saja ke panitia, nanti kami akan kirimkan. Ya. Berikut hand sanitizer-nya. Jadi yang merequest buku hari ini, yang belum punya buku, yang sudah terima buku jangan minta lagi ya. Yang sudah punya jangan minta lagi, yang belum Apa punya. minta kasih tetangga supaya nanti jadi salesman semua. Enggak apa-apa, Pak. Nah, sebelum Gitu ya. baca setelah baca kemudian pakai disemprot baru makan gitu, Pak. Sehat semua. Ya, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Tony, Pak Heru Santoso, Pak Arief Hartokusumo, salam sehat semuanya. Pak Heru terutama yang ada di Medan, ini di Museum Chong Yong Han, salam hangat kami untuk Pak Benson dan keluarga. Semoga sehat di sana. Pak Benson sama Bung Joko bisa tampil sedikit Anda di taman ini, berdua pasti lagi di taman. Ya, Pak Benson ada nih. Ada Pak Benson dan Joko Wahyudi. Ada. Itu, Pak Benson lagi di museum, Pak, sama Pak Dedi, Pak. Saya saja ini yang ada. coba Pak Joko lihatkan nih, Serikat juga ikut jualan ini. Pak Joko mana? Wajahnya nggak kelihatan. Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan Pak Joko Wahyudi. Pak Joko Wahyudi ini jabatannya sama dengan Pak Joko Widodo, ya, sama-sama presiden. Cuma bedanya Pak Joko Wahyudi ini Presiden Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel. Ya, ini wajahnya nggak kelihatan ini. Sama-sama Jokonya, sama-sama Jokowi gitu ya. Serikat kita ini luar biasa yang mendukung peningkatan produktivitas efisiensi. Ya. Jadi bukan serikat pekerja yang pokok Nah, ada di mana? Oh, di museum sekarang ini ya. Ya, terima kasih Pak Heru, Pak Tommy. Waktunya saya bersyukur hari ini ikut seminar kedua kali sebenarnya Pak, No Sales, No Business ini. Waktu itu minggu lalu kalau nggak salah. Pak Tony Sartono luar biasa. Saya rasa semua orang akhirnya akan menjadi sales, Pak. Baik kami yang ada ya. Kami punya anggota ini 5.000, Pak. Wow. Dari 10 perusahaan kelompok Panasonic Gobel. Mudah-mudahan saya sudah minta Pak Heru untuk memberikan buku ini. Paling tidak pemimpin-pemimpin serikat pekerja di kelompok Panasonic Gobel juga harus baca buku Sales No Business. Supaya di pabriknya setiap karyawan bisa menjadi sales di tempatnya masing-masing. Proses yang satu harus mendelivery produk terbaiknya ataupun customer terbaiknya sampai akhirnya diterima konsumen dengan senang gitu ya, dengan kualitas yang baik sesuai dengan harapan dan dengan harga yang baik sesuai dengan harapan. Saya rasa itu Pak Heru. Sekali lagi terima kasih Pak Tony atas ilmunya. Pak Heru, Pak Tommy memberikan kesempatan untuk juga melihat pasar secara langsung supaya ini bisa menjadi masukan dari kami. Coba putar sedikit Mas supaya kelihatan tuh museumnya. Nah, ini udah iya, pakai lightingnya sudah pakai Panasonic ini. Oh, mantap. Nah ini museumnya ini. museumnya, Pak. Mudah-mudahan bisa sekaligus memperkenalkan Museum Chong Yong Han yang ada di Kota Medan, khususnya kepada dealer-dealer yang berasal dari Sumatera Utara. Terima kasih, Ya, Pak. Pak Joko. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih, Pak. Pak Tommy, Pak Heru, Pak Tony. Ya, makasih Pak Joko. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke MC Regina, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tommy sebagai moderator.
Pak Tony Sartono, narasumber, dan juga para panelis kita, Pak Arif dan juga Pak Heru. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas kesediaannya untuk hadir join dalam acara webinar dan bedah buku hari ini. Saya Regina Cinduring Tias mewakili Panasonic Global Life Solutions Group Indonesia mengucapkan terima kasih, salam sehat, dan mohon maaf apabila selama penerimaan dan penyelenggaraan acara ada salah kata atau salah penerimaan. Tetap semangat melakukan penjualan, semoga bedah buku dan diskusi hari ini membawa kebaikan, membawa insight yang berguna bagi bisnis Bapak Ibu sekalian. Salam sehat dan saya undur diri. Selamat siang.